Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan manajemen risiko likuiditas bank syariah. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Muhammad Doni dengan NIM 1930401081, yaitu Tanianda Putri dengan NIM 1930401131. Selanjutnya dengan saya Tribella Juliansia dengan NIM 1930401136. Dan yang terakhir yaitu Ulfa Mawadah dengan NIM 1930401137. Materi bagian A yaitu mengenai pengertian risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah elemen kunci untuk manajemen likuiditas efektif. Sebagaimana dimaklumi bahwa bank syariah harus mencari beragam sumber dana untuk membiayai aktivitas pembiayaan dan investasinya. Bank syariah harus bisa menyediakan beragam sumber dana untuk membayar permintaan pemilik rekening, menyediakan dana committed untuk transaksi musyarakah, dan untuk menyediakan arus kas untuk pembayaran biaya lainnya. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat 10 risiko yang harus dikelola bank, yaitu risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Dalam penerapannya, dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola mengenai kemungkinan kerugian bank di masa yang akan mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta dapat menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib kita sesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Selanjutnya, yang poin ketiga yaitu sistem pengendalian internal. Mendefinisikan pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal adalah proses yang digunakan perusahaan untuk mengamankan aset perusahaan dan memberikan jaminan yang memadai terkait dengan reliabilitas pelaporan keuangan perusahaan, efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, dan kesesuaian operasi perusahaan dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Baik, saya akan melanjutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko likuiditas, yaitu menerapkan governance secara efektif melalui pengawasan aktivitas direksi dalam melakukan kontrol terhadap risiko likuiditas, menetapkan strategi kebijakan prosedur limit untuk pengelola serta melakukan mitigasi risiko likuiditas, memiliki pengukuran risiko likuiditas yang kompresif dan sistem monitoring termasuk analisis sumber dan penggunaannya sesuai dengan kompleksitas usaha bank. Pengelolaan likuiditas intraday secara aktif mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan, memelihara jumlah marketable securities liquid, memelihara jumlah marketable security yang liquid, memiliki continuing funding plan yang diperlukan pada saat memiliki internal control yang internal audit yang memiliki memadai untuk kecukupan proses pengelolaan risiko likuiditas. Sekian materi dari kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kami dari kelompok 6 mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.